ketiga ingin memaparkan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Yang pertama itu adalah saya atas nama Ardianto Saputra dengan NIM C431230108 dan rekan saya Lorenzo Michael Angelo dengan NIM C431220062. Saya Muhammad David Maula, NIM C431230112. Nama saya Bagus Muhammad Fauzan dengan NIM C431230089. Dan saya Rizky Ramadan dengan NIM C431230109. Nah, teman-teman semua udah pada tahu nih teman-teman kelompok saya. Nah, baik, saya akan menjelaskan materi hak dan kewajiban negara secara umum. Hak warga negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dan dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang didapatkan oleh setiap golongan dan dijamin oleh negara tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa kategori hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat adalah hak agama dan berpendapat. Nah, yaitu kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Nah, dalam beberapa kategori hak dan kewajiban tersebut, saya akan menjelaskan salah satu poin dari hak-hak tersebut, yaitu poin pertama, hak hukum merupakan suatu perlakuan adil tanpa adanya diskriminasi di mata hukum. Ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh Konstitusi Indonesia dan hukum internasional. Nah, dasar hukum dalam Indonesia tersebut terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, kita lanjut ke dalam bentuk hak atas perlakuan adil dan tanpa adanya diskriminasi. Yang pertama itu kesetaraan di hadapan hukum dan tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua adalah kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan serta tidak membedakan golongan tertentu. Yang ketiga adalah kebebasan dari diskriminasi. Pelanggaran hak tersebut seperti apa sih? Menolak diterima kerja karena merupakan suatu kelompok etnis tertentu. Yang kedua itu tidak memberikan pelayanan yang sama pada kelompok golongan minoritas. Dan yang ketiga adalah melakukan hukum yang berbeda pada orang lain. Nah, itu adalah penjabaran poin-poin pertama yang saya jabarkan. Kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah hak atas perlakuan yang adil tanpa diskriminasi merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh warga negara yang dan dijamin oleh negara agar terciptanya kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban dalam kehidupan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua poin. Yang pertama yaitu hak pendidikan dan kewajiban membayar pajak. Yang pertama, hak pendidikan. Hak pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Hak ini berlaku bagi warga negara untuk memperoleh pembelajaran yang layak tanpa diskriminasi. Penjelasan lebih lanjut, yang pertama yaitu dasar hukum hak pendidikan. Ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi semua warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Yang kedua yaitu makna hak pendidikan. Makna dari hak pendidikan yang pertama, semua orang dapat belajar dan mengembangkan dirinya. Yang kedua yaitu negara wajib menyediakan fasilitas pendidikan seperti sekolah beserta gurunya.
Dan yang ketiga, pendidikan harus bisa diakses oleh semua golongan masyarakat, termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga yaitu contoh penerapan dalam hak pendidikan. Yang pertama, pemerintah memberikan program wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, adanya beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga yaitu pembangunan sekolah-sekolah secara merata di daerah-daerah terpencil. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang kewajiban membayar pajak. Membayar pajak adalah kewajiban finansial warga negara kepada negara untuk membiayai keperluan negara agar dapat berjalan dengan baik. Penjelasan lebih lanjut ada 3 poin. Yang pertama, dasar hukum membayar pajak. Ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Poin kedua yaitu tujuan membayar pajak. Tujuan membayar pajak yang pertama yaitu untuk membiayai pembangunan nasional seperti membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tujuannya untuk menggaji pegawai negeri dan aparatur negara. Dan yang ketiga seperti untuk membiayai subsidi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Poin ketiga yaitu contoh bentuk pajak. Yang pertama ada PPh, pajak penghasilan. Yang kedua ada PPN, pajak penambahan nilai. Yang ketiga ada PKB, pajak kendaraan bermotor. Yang keempat ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28D ayat 2 berbunyi, setiap warga negara berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak bekerja berarti mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan dan tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah hak penghidupan yang layak. Hak penghidupan yang layak berarti mendapatkan penghasilan yang cukup, sandang, pangan, papan terpenuhi, dan hidup secara bermartabat dan manusiawi. Untuk yang berikutnya adalah contoh implementasinya di Indonesia tentang hak tersebut. Contoh yang pertama adalah 1. UMP, upah minimum provinsi. Yang kedua adalah program kartu prakerja. Yang ketiga adalah BPJS ketenagakerjaan. Keempat, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk tantangan di Indonesia tentang hak tersebut adalah yang pertama, tingginya tingkat pengangguran. Yang kedua, upah masih belum layak, masih banyak yang belum layak. Ketiga, lapangan pekerjaan yang belum merata. Keempat, masih adanya diskriminasi dan eksploitasi. Dan yang berikutnya adalah kewajiban tentang hak tersebut. Yang pertama adalah 1. Taat hukum dan aturan ketenagakerjaan. Kedua, bekerja keras dan profesional. Ketiga, membayar pajak. Keempat, menghormati sesama hak pekerja. Untuk yang berikutnya adalah kewajiban membela tanah air secara fisik atau non fisik. Sebelumnya kita harus tahu pengertian bela negara. Apa itu bela negara?
bela negara adalah usaha membela kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, dan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal tersebut memiliki sebuah tujuan bela negara. Kemudian, mengapa harus bela negara? Karena menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan persatuan. Keempat, menangkal ancaman dari luar dan dalam negeri. Untuk bentuk ancaman di NKRI ini ada dua, yaitu non-fisik dan fisik. Untuk yang fisik berarti agresi militer, terorisme, dan pemberontakan. Untuk yang non-fisik berarti radikalisme, hoaks, narkoba, dan budaya asing negatif yang masuk di Indonesia. Untuk contoh bela negara tersebut dalam secara fisik, yang pertama adalah bergabung di TNI atau Polri serta ikut dalam pertahanan negara, kemudian latihan militer secara sukarela, dan kemudian menjadi relawan bencana dan konflik. Dan kemudian yang secara non-fisik, contoh bela negara secara non-fisik. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, mencintai produk dalam negeri, dan kemudian menyebarkan informasi yang positif, kemudian berprestasi di bidang pendidikan, olahraga, dan seni, kemudian menjaga kelestarian budaya lokal. Selanjutnya saya akan membahas tentang hak agama dan hak kebebasan berpendapat, juga kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Di sini saya akan utama menjelaskan itu apa itu hak beragama. Jadi hak beragama adalah hak setiap orang untuk memeluk dan meyakini setiap keyakinan agamanya masing-masing atau juga kepercayaannya. Lalu dasar hukumnya di sini ialah pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1, di mana hak setiap orang untuk memeluk dan beribadat pada setiap masing-masing agamanya, yang di mana di sini dijamin oleh negara, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, di mana negara menjamin penduduknya memeluk agamanya masing-masing dan meyakini kepercayaan yang ia percayai. Karena ini sifatnya hak, jadi bisa dipakai atau tidak. Dan negara menjamin itu termasuk orang-orang yang tidak memakai hak tersebut, contohnya yang tidak beragama. Selanjutnya saya juga akan membahas itu hak memberikan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat itu sendiri ialah di mana hak setiap orang memberikan gagasan, ide, dan juga pemikirannya tanpa adanya rasa takut, tekanan, dan ancaman. Di mana dasar-dasar hukumnya ialah pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3, di mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Salah satu contoh ialah menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan beropini di sosial media seperti IG atau Twitter. Adapun hak berpendapat sendiri bukan sebuah hak kebebasan yang mutlak. Dia dibatasi oleh hukum dan etika. Salah satu contoh batasannya ialah tidak boleh menyebarkan hoax, pencemaran nama baik, dan juga membahas tentang isu-isu sara. Lalu yang terakhir saya akan membahas kewajiban menghargai atau menghormati hak orang lain, di mana tadi saya sudah menjelaskan tentang hak beragama dan hak kebebasan berpendapat. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia
di samping kita memiliki hak-hak tersebut, kita harus menghormati hak orang lain. Dan dalam hal ini, kewajiban untuk menghargai hak orang lain terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat 1, yang dimana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan dalam ketertiban kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Dimana hak itu sendiri tidak hanya hak beragama dan hak kebebasan berpendapat, ada hak menghargai privasi orang lain, dan juga ada hak untuk sama di mata hukum, lalu untuk hak hidup tenang dan hidup aman. Baik, saya akan menjelaskan poin kewajiban selanjutnya, yaitu tentang taat hukum. Taat hukum atau kepatuhan terhadap hukum adalah konsep fundamental dalam sistem hukum yang mengacu kepada individu dan entitas untuk mematuhi sebuah peraturan, undang-undang, maupun kewajiban yang telah ditetapkan oleh otoritas hukum. Berikut adalah aspek penting mengenai taat hukum. Yang pertama, yaitu pentingnya mentaati hukum. Kepatuhan terhadap hukum akan memastikan masyarakat untuk berperilaku secara adil dan teratur, sehingga akan mencegah terjadinya beberapa konflik dan hak-hak individu yang telah dipilih akan terlindungi. Yang kedua, sanksi bagi yang melanggar hukum. Jika seseorang yang melakukan tindakan kriminal atau melakukan sebuah pelanggaran atau yang peraturan telah ditentukan, maka seseorang tersebut berhak mendapatkan sanksi maupun denda. Bentuknya bisa seperti uang, bahkan sampai di penjara, tergantung beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Ketiga, peran pemerintah dalam taat hukum. Pemerintah di sini perannya sangat penting untuk mentaati hukum, karena pemerintah di sini soalnya membuat hukum, mengatur hukum, menjalankan hukum di dalam masyarakat sehingga bekerja secara adil dan efektif tanpa memandang status maupun jabatan bagi warga negara. Secara keseluruhan, taat hukum merupakan fondasi dari masyarakat yang beradab dan berperilaku secara baik. Ketaatan kepada hukum itu akan melindungi hak-hak individu dan keadilan ketertiban pun akan dipertahankan. Kesimpulannya dari yang saya sampaikan maupun teman-teman sebelumnya saya, hak dan kewajiban diri kepada negara merupakan konsep fundamental dalam menjalin hubungan antara individu dan negara, yang mana itu mencakup beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek moral, dan juga aspek sosial. Contohnya hak asasi manusia, kewajiban taat hukum, pembayaran pajak, penghormatan terhadap orang lain, dan tanggung jawab sosial. Hak dan kewajiban diri kepada negara ini sifatnya saling terikat dan seimbang, yang mana hak memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih, sedangkan kewajiban akan melindungi hak-hak tersebut supaya tidak disalahgunakan. Hak dan kewajiban diri kepada negara ini keseimbangannya harus benar-benar terjaga supaya terjalinnya hubungan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat.